NPT sebagai cara bagi negara-negara untuk menghentikan penyebaran senjata nuklir, untuk mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai. Kepala Pengawas Nuklir PBB memimpin pertemuan darurat setelah serangan Amerika hari Minggu di situs nuklir Iran. Pemerintah Iran mengatakan sedang menyusun undang-undang untuk menarik negara itu dari perjanjian non-proliferasi senjata nuklir saat konflik yang meningkat berlanjut. Apa yang akan dilakukan Iran? Akankah mereka mengikuti jalan yang diambil Korea Utara dan mulai menggunakan nuklir untuk menyerang musuh-musuhnya? Itu adalah sesuatu yang hanya akan diketahui oleh Iran. Iran sedang mempertimbangkan untuk menarik diri dari perjanjian non-proliferasi senjata nuklir, atau NPT. Hingga saat ini, satu-satunya negara lain yang melakukannya adalah Korea Utara. Pada tahun 2003, Korea Utara meninggalkan NPT, dan hanya 3 tahun kemudian, pada tahun 2006, negara itu melakukan uji senjata nuklir pertamanya. Iran menginginkan apa yang sudah dimiliki Korea Utara. Kim Jong-un menggunakan senjatanya untuk menyebarkan ketakutan ke seluruh Asia Timur dan dunia yang lebih luas. Ini mencegah rezim otoriternya diserang. Dan itu adalah kode curang Kim untuk mendapatkan pengaruh dan kekuasaan. Iran adalah negara paria, sama seperti Korea Utara, dan memiliki tujuan kekuasaan dan perlindungan rezim yang sama. Dan dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah mencoba menyalin buku pedoman Korea Utara. Faktanya, laporan terbaru telah mengisyaratkan bahwa Kim Jong-un sebenarnya dapat membantu Iran sekarang, setelah serangan Amerika terhadap fasilitas nuklir Iran. Untuk memahami semua ini, pertama-tama mari kita lihat sedikit sejarah nuklir. Amerika jelas yang pertama membuat nuklir. Itu juga satu-satunya yang menggunakannya hingga saat ini, yaitu di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. 4 tahun kemudian, pada tahun 1949, Uni Soviet melakukan uji coba nuklir pertamanya, mengejutkan dunia dan memulai Perang Dingin. Inggris dan Prancis mengikuti pada tahun 1952 dan 1960, masing-masing, dengan uji coba nuklir mereka sendiri. Pada tahun 1964, Cina melakukan uji coba nuklir pertamanya untuk menjadi kekuatan ketiga selain Soviet dan Barat. Pada masa itu, negara-negara besar ingin memiliki nuklir untuk proyeksi kekuatan dan untuk pencegahan. Tetapi ketika teknologi nuklir menyebar, semakin besar kemungkinannya untuk benar-benar digunakan dengan konsekuensi bencana. Itu sebabnya pada tahun 1970, Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, atau NPT, dibuat. Perjanjian yang didukung PBB ingin mencegah penyebaran senjata nuklir dan akhirnya mencapai perlucutan senjata nuklir lengkap di seluruh dunia. Tetapi ada masalah. India, Israel, Pakistan dan Afrika Selatan tidak bergabung dengan perjanjian itu. India dan Pakistan terlalu curiga satu sama lain. Dan karena mereka tidak benar-benar dilindungi oleh tenaga nuklir lain, mereka menginginkan nuklir mereka sendiri sebagai pencegahan. Afrika Selatan berada di bawah sanksi internasional yang berat pada saat itu karena apartheid. Dan sebagai negara paria, ia menginginkan nuklir juga. Sementara itu, Israel berada dalam konflik dengan hampir semua orang di seluruh Timur Tengah. Jadi nuklir sangat berguna bagi mereka untuk melindungi negara mereka dari kehancuran. Jadi bahkan dengan NPT di tempat, keempat negara ini mengembangkan nuklir mereka sendiri. Afrika Selatan kemudian meninggalkan senjata nuklirnya pada 1990-an ketika apartheid berakhir dan bergabung dengan NPT. Tapi masalah negara paria belum berakhir. Saddam Hussein di Irak juga memperkaya uranium dan merancang senjata. Muammar Gaddafi di Libya melakukan hal yang sama. Dengan banyak bantuan dari ilmuwan Pakistan Akihan. Seperti yang akan kita bahas nanti, dia juga terlibat dengan program nuklir Korea Utara dan Iran. Sekarang, pada tahun 2003, Presiden Amerika George W. Bush secara salah mengklaim Irak sebenarnya memiliki senjata pemusnah massal. Dia menggunakannya sebagai alasan untuk menyerang. Itu masih menghantui Amerika sampai hari ini karena itu adalah kegagalan intelijen besar-besaran atau kebohongan besar, yang keduanya tidak terlihat bagus. Perang menyebabkan ratusan ribu kematian. Dan orang-orang di seluruh dunia melihat invasi Irak perang agresi dan pelanggaran hukum internasional. Tetapi pada tahun 2006, negara paria lain benar-benar mengembangkan nuklir. Dan dalam hal ini, Amerika gagal campur tangan, menyebabkan masalah serius di telepon. Tentu saja, kita berbicara tentang Korea Utara. Sekarang, kisah bagaimana Korea Utara mendapatkan bom sebenarnya cukup menarik. Korea Utara adalah negara yang berperang dengan Korea Selatan dan sekutunya, Amerika, meskipun perang beku setelah gencatan senjata 1953. Dalam persiapan untuk kemungkinan eskalasi, Korea Utara memulai kampanye semua fortresization pada tahun 1962. Mereka mengubah negara mereka menjadi masyarakat hipermiliter. Dan senjata nuklir adalah langkah terakhir dan paling kuat yang bisa mereka ambil. Sekarang, sekutu Korea Utara dari Uni Soviet dan Cina sudah memiliki nuklir pada saat itu. Jadi rezim dengan baik hati meminta bantuan mereka. Tapi keduanya menolak. Bahkan Soviet dan PKC tidak mempercayai negara itu. Dan mereka tidak ingin melihat tetangga yang sembrono dan bersenjata nuklir yang mungkin menyerang mereka atau menyebabkan perang regional. Selain itu, mereka takut Korea Utara akan menjual teknologi itu kepada orang lain, yang menyebabkan proliferasi nuklir yang tidak terkendali di seluruh dunia. Tetapi Uni Soviet tidak ingin meninggalkan Korea Utara dalam debu sepenuhnya, jadi mereka membantu dengan teknologi nuklir sipil. Soviet membantu membangun pusat penelitian ilmiah nuklir pertama Korea Utara yang termasuk reaktor riset pertamanya.
Mereka juga mengizinkan ilmuwan Korea Utara untuk belajar dan berlatih di Uni Soviet. Korea Utara mulai mendapatkan lebih banyak kemampuan nuklir dengan reaktor riset kedua, pabrik pengolahan biji uranium, dan pabrik fabrikasi batang bahan bakar. Kemudian, pada 1980-an, mereka mulai membangun reaktor grafit gas nuklir. Tetapi masyarakat internasional memiliki masalah dengan ini, karena dapat digunakan untuk membuat plutonium tingkat senjata. Uni Soviet semakin gelisah. Mereka menekan Korea Utara untuk menandatangani perjanjian non-proliferasi nuklir, yang belum dilakukan. Jadi, Korea Utara menandatangani NPT pada tahun 1985. Negara itu juga seharusnya menandatangani perjanjian perlindungan dengan Badan Energi Atom Internasional, atau IAEA, dalam waktu 18 bulan setelah bergabung dengan NPT. Organisasi ini harus mengirim inspektur untuk memeriksa apakah Korea Utara sedang membangun senjata nuklir atau tidak. Namun Korea Utara menunda penandatanganan perjanjian IAEA selama bertahun-tahun. Sementara itu, mereka berhubungan dengan jaringan pasar gelap Pakihan di Pakistan. Dia membantu Korea Utara untuk mendapatkan komponen sentrifugal dan desain yang diperlukan untuk pengayaan uranium. Dan sebagai imbalannya, Korea Utara memasok teknologi mesin roket ke Pakistan. Namun akhirnya, Korea Utara harus menandatangani perjanjian IAEA pada tahun 1992. Setelah jatuhnya Uni Soviet, menempatkannya pada posisi yang lemah. Dan tidak butuh waktu lama bagi inspektur untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Pada awal 1993, IAEA memiliki kecurigaan yang kuat bahwa Korea Utara tidak menyatakan semua kegiatan nuklirnya. Kemudian, ketika Korea Utara menolak inspeksi khusus, IAEA mengkhawatirkan Dewan Keamanan PBB. Sebagai imbalannya, Korea Utara mengancam akan menarik diri dari NPT, sinyal yang jelas bahwa itu akan membangun nuklir. Presiden Amerika Bill Clinton menanggapi dengan sanksi dan dengan mengancam aksi militer. Namun, intervensi militer bisa saja menyalakan kembali perang antara Korea Utara dan Korea Selatan. Jadi itu dihindari dengan kerangka kerja yang disepakati dari tahun 1994. Korea Utara akan tetap berada di NPT dan akan membeku dan akhirnya membongkar program pembangkit listrik tenaga nuklirnya. Negara ini mendapat lebih dari cukup sebagai balasannya. 1. Amerika akan mengirimkan 500.000 ton minyak berat setahun ke Korea Utara untuk menggantikan sumber listrik yang hilang ini. 2. Korea Utara juga akan mendapatkan bantuan untuk membangun reaktor air ringan melalui Organisasi Pengembangan Energi Semenanjung Korea yang didukung oleh AS, Korea Selatan, dan Jepang. Reaktor ini tidak begitu berguna untuk program senjata dan lebih mudah diperiksa, tetapi menyediakan energi untuk Korea Utara. 3. Di atas semua itu, Amerika berjanji untuk tidak pernah menggunakan nuklir terhadap Korea Utara dan untuk menormalkan hubungan politik dan ekonomi. Namun selama tahun-tahun berikutnya, kerangka kerja yang disepakati rusak. Pada tahun 2002, Amerika menuduh Korea Utara diam-diam melanggar aturan dengan program rahasia untuk memperkaya uranium jauh melampaui kebutuhan sipil. Korea Utara menyangkal hal ini. Tetapi dalam pengumuman yang mengejutkan, ia mengklaim bahwa Korea Utara memiliki hak atas senjata nuklir. Dan saat itulah semuanya mulai menurun. AS menghentikan pengiriman minyak ke Korea Utara, dan pada tahun 2003, Korea Utara menarik diri dari perjanjian non-proliferasi. Itu adalah negara pertama yang pernah melakukannya, dan tahun-tahun berikutnya tegang. Cina menjadi tuan rumah pembicaraan 6 pihak dengan Korea Utara dan Amerika Serikat, Korea Selatan, Rusia, dan Jepang. Tidak ada yang keluar dari mereka. Sementara itu, Korea Utara terus maju dan maju tanpa dunia luar melakukan apa-apa. Dan pada 10 Februari 2005, Korea Utara secara terbuka mengumumkan bahwa mereka memiliki nuklir dan menarik diri dari semua pembicaraan. Kemudian, 6 pembicaraan partai dilanjutkan, dan Korea Utara pada prinsipnya setuju bahwa mereka akan meninggalkan dan membongkar program senjata nuklirnya. Tapi seperti biasa, Korea Utara tidak benar-benar menindaklanjutinya. Dan pada tanggal 9 Oktober 2006, hal yang tak terpikirkan terjadi. Rezim Korea Utara melakukan uji coba nuklir pertamanya dengan hasil 1 hingga 2 kiloton. Itu masih cukup kecil untuk standar nuklir. Baru-baru ini Korea Utara menguji berbagai rudal balistik jarak pendek, sedang, dan jarak jauh yang dapat mengirimkan hulu ledak nuklir. Hal ini memicu kecaman bulat dari Dewan Keamanan PBB. Sekarang, terlepas dari semua ini, setiap presiden baru Amerika telah mencoba untuk mendapatkan kesepakatan dengan rezim untuk denuklirisasi. Tapi tidak ada yang berhasil. Mungkin itu tujuannya, karena program nuklir seharusnya memberi Korea Utara pengaruh. Saat ini, Korea Utara memiliki sekitar 50 hulu ledak nuklir dan bahan fisil yang cukup untuk 70 hingga 90 lebih, menurut Asosiasi Kontrol Senjata. Negara ini telah menggunakan ini untuk mengancam saingannya di Asia Timur, tetapi juga Amerika Serikat. Korea Utara telah menguji ICBM yang dapat menjangkau di mana saja di daratan AS, memberinya kemampuan untuk melakukan serangan nuklir di Amerika. Selama parade militer yang sering dilakukan Korea Utara, ICBM ini berada di depan dan di tengah. Dan Kim Jong-un suka berpose di sebelah mereka seperti bos mafia. Sekarang, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei menyaksikan semua ini terungkap di Korea. Baginya, kisah Korea Utara adalah contoh bagaimana membuat nuklir menghalangi Barat. Jadi dia mulai meniru banyak hal yang dilakukan orang Korea Utara. Dan seperti yang akan kita bahas, ada banyak kesamaan antara program nuklir kedua negara. Tapi mari kita mulai dari awal. Program nuklir Iran sedikit lebih tua dari Korea Utara, jika Anda memasukkan sisi sipilnya. Kembali pada 1950-an, ketika Iran adalah sekutu Amerika di bawah Shah, Amerika membantu Iran membangun reaktor penelitian Teheran sebagai bagian dari program atom untuk perdamaian. Sebagai sekutu AS,
Iran termasuk yang pertama menandatangani perjanjian non-proliferasi. Pada 1970-an, SA memiliki rencana besar untuk memperluas program energi nuklir Iran dan menandatangani kesepakatan dengan perusahaan dari Prancis dan Jerman. Pada tahun 1975, pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr memulai konstruksi dan pusat teknologi nuklir Isfahan didirikan. Sekarang, nama-nama ini mungkin terdengar akrab, dan itu karena mereka berada di pusat konflik saat ini. Tetapi alasan mengapa konflik itu terjadi adalah Revolusi Islam 1979, yang menggantikan Shah dengan kediktatoran Islam. Program nuklir juga beralih tangan. Awalnya, ini bukan ancaman besar. Pemimpin tertinggi mengeluarkan fatwa terhadap senjata nuklir, pada dasarnya larangan agama. Iran juga tidak meninggalkan NPT setelah revolusi. Jadi di permukaan, sepertinya Iran tidak akan mengembangkan senjata pemusnah massal. Namun, program nuklir sipil Iran segera dihidupkan kembali, dengan bantuan dari Rusia dan Cina. Insinyur Rusia membantu membangun pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr, dan Cina membantu mengembangkan ranjau uranium. Iran mendapat bantuan dari Akihan, orang yang sama yang membantu program nuklir Korea Utara. Pada tahun 1989, para ilmuwan Pakistan menjual desain sentrifugal kepada Iran untuk membantu mereka memperkaya uranium. Diduga, satu-satunya tujuan Iran adalah menghasilkan energi nuklir, memajukan pengobatan nuklir, dan melakukan penelitian ilmiah. Namun diam-diam, Iran juga sedang mengerjakan senjata nuklir. Mereka sedang membangun fasilitas pengayaan uranium di Natanz di Iran Tengah dan reaktor nuklir air berat di dekat Irak. Masih ada penyangkalan yang masuk akal karena dapat digunakan untuk keperluan sipil. Tapi uranium juga bisa diperkaya sampai tingkat-tingkat senjata dan digunakan dalam bom nuklir. Reaktor air berat bisa menghasilkan plutonium yang juga bisa digunakan untuk senjata nuklir. Seluruh dunia memperhatikan apa yang terjadi, dan itu menyebabkan banyak kekhawatiran. Dan hanya untuk konteks, ini terjadi pada saat yang sama ketika program nuklir Korea Utara menyebabkan masalah. Pada tahun 2003, Inggris, Prancis, dan Jerman turun tangan dan menandatangani kesepakatan yang disebut Perjanjian Teheran. Iran berjanji untuk menangguhkan sementara pengayaan uranium dan memungkinkan inspeksi yang lebih baik. Namun setelah kesepakatan itu, Iran masih belum mau bekerja sama dan hanya melanjutkan. Kedengarannya cukup familiar, karena Korea Utara melakukan hal yang sama beberapa tahun sebelumnya dengan kerangka kerja yang disepakati dengan Korea Utara. Pada tahun 2005, Dewan IAEA menyatakan Iran tidak mematuhi perlindungan nuklir. Komunitas internasional mulai memberikan sanksi berat kepada Iran, menargetkan sektor nuklir dan misilnya. Tetapi Iran terus memasang lebih banyak sentrifugal untuk memperkaya uranium dalam jumlah yang lebih besar dan lebih besar. Dan pada tahun 2009, para pemimpin Barat mengungkapkan intelijen tentang pabrik pengayaan bahan bakar Fordow, situs pengayaan bawah tanah baru. Iran tidak menyatakan hal ini kepada IAEA, pelanggaran besar terhadap NPT. Komunitas internasional menanggapi dengan sanksi yang lebih besar, melumpuhkan ekonomi Iran. Israel dan Barat juga membunuh 4 ilmuwan nuklir Iran di Teheran untuk memperlambat mereka. Tetapi pada saat itu, pengayaan uranium Iran sudah mendekati tingkat senjata. Apa yang disebut waktu pelarian yang dibutuhkan Iran untuk memproduksi uranium tingkat bom hanya beberapa bulan. Pada tahun 2013, ada beberapa harapan dengan Presiden Amerika Barack Obama merundingkan kesepakatan dengan Iran. Dia menjanjikan keringanan sanksi jika Iran membekukan bagian berbahaya dari program nuklir. Pada tahun 2015, rencana aksi komprehensif gabungan ditandatangani, dan sanksi terhadap energi, keuangan, pengiriman, dan perdagangan dicabut. Miliaran aset Iran juga dibuka dan dikembalikan ke tangan rezim. Namun pada tahun 2018, intelijen baru Israel mengklaim bahwa Iran tidak mematuhi perjanjian tersebut. Trump mempercayai ini dan menarik diri dari JCPOA. Dia menerapkan kembali sanksi, menyebabkan krisis ekonomi besar di Iran. Tetapi Iran tidak mundur dan terus memperkaya uranium. Ketika Amerika membunuh komandan pasukan Quds Iran Qasem Soleimani, rezim menyatakan tidak akan mematuhi batasan JCPOA lagi pada kapasitas pengayaan uranium, tingkat, atau ukuran persediaan. Iran melewati ambang batas pengayaan 60%, yang sangat dekat dengan 90% yang dibutuhkan untuk senjata. Dan untuk memperjelas, tidak ada penggunaan sipil untuk pengayaan uranium ke tingkat ini. Sekarang, jika kita membandingkan program nuklir Iran dengan program Korea Utara, ada banyak kesamaan yang jelas. 1. Kedua negara memulai dengan program sipil, yang didukung oleh sekutu Rusia dan Cina, untuk mendapatkan pengetahuan dan pengetahuan. 2. Kemudian mereka mulai melewati garis merah dengan diam-diam membangun fasilitas pengayaan mereka sendiri dengan bantuan jaringan pengadaan Pakistan. 3. Ketika masyarakat internasional menyadari hal ini, mereka menyetujui beberapa konsesi di atas kertas. 4. Tapi kemudian mereka diam-diam melanggar konsesi itu dan mencoba membatasi inspeksi IAEA. 5. Pada akhirnya, itu hanyalah cara untuk mendapatkan waktu. 6. Ketika IAEA akhirnya menemukan apa yang sebenarnya terjadi, datanglah babak baru diplomasi. Tapi selangkah demi selangkah, negara paria semakin dekat untuk membangun senjata nuklir yang sebenarnya. Dan dalam kasus Korea Utara, Asyowus, begitu Anda mendapatkan senjata, Anda aman. Anda tidak perlu melepaskan nuklir Anda, dan Anda tidak dapat diserang karena jerah. Dengan kata lain,
rezim bebas melakukan apapun yang diinginkan. Itulah yang diinginkan Iran. Namun, Iran tidak berhasil sampai sejauh ini. Tidak seperti Korea Utara, mereka menghadapi konsekuensi karena melewati batas. Serangan AS Israel baru-baru ini telah merugikan program nuklir Iran dan mungkin telah mengaturnya kembali bertahun-tahun. Iran selalu mengkhawatirkan kemungkinan intervensi ini, dan itulah mengapa mereka pada akhirnya membuat kemajuan yang jauh lebih lambat menuju senjata nuklir daripada Korea Utara. Tetapi perbedaan utama dengan Korea Utara adalah bahwa intervensi militer tidak mungkin ada di sana. Pertama-tama, Korea Utara memiliki ribuan artileri yang menghadap ke selatan. Ibu kota Korea Selatan Seoul hanya 35 mil dari perbatasan Korea Utara, dan hampir 10 juta orang tinggal di sana. Jadi eskalasi bisa dengan mudah berubah menjadi bencana besar. Dan Korea Utara tahu bagaimana menggunakan ini sebagai ancaman untuk mencegah intervensi AS. Sementara itu, Korea Utara memiliki perjanjian pertahanan bersama dengan Cina. Amerika tidak ingin mengambil risiko perang dengan Cina karena itu bisa menjadi sangat buruk. Sementara itu, Korea Utara cerdas dan mengubur program nuklirnya jauh di bawah tanah. Jadi Amerika tidak bisa menjatuhkan semuanya dalam satu serangan. Bagi Iran, di sisi lain, situasinya sangat berbeda. Fasilitas pengayaannya berada di bawah tanah, tetapi mungkin tidak cukup dalam untuk menghindari bunker boosters, setidaknya untuk fasilitas Natanz dan Fordow. Cukup menarik, Iran memanfaatkan keahlian Korea Utara untuk melindungi dan menyembunyikan proyek nuklir militernya. Namun, jika Iran ingin membangun pangkalan baru yang sebenarnya cukup dalam untuk menahan serangan, intelijen Barat akan mempelajarinya dan campur tangan. Tepat sebelum serangan terjadi, Iran sebenarnya membuat pangkalan kedua dan lebih aman di Natanz. Dan menghentikan ini adalah salah satu alasan terbesar serangan itu. Alasan besar lainnya mengapa Iran dihentikan adalah kurangnya pencegahan dibandingkan dengan Korea Utara. Atau setidaknya begitulah hasilnya. Karena pada awalnya orang mengira Iran menakutkan. Sumber kekuatan terbesar negara itu adalah persenjataan rudal dan drone, yang terbesar di Timur Tengah dengan ribuan rudal balistik. Banyak dari rudal ini memiliki asal Korea Utara, yang hanya menunjukkan seberapa dekat kedua negara ini bekerja sama. Seharusnya ini akan memungkinkan Iran untuk menyerang kota-kota Israel, membunuh puluhan bahkan ratusan ribu warga sipil dalam skenario terburuk. Itu juga akan dapat menghantam pangkalan AS, membunuh tentara Amerika yang ditempatkan di Timur Tengah. Namun, Israel telah menghancurkan persenjataan Iran dalam beberapa hari terakhir, dan sejauh ini pembalasan Iran paling lemah. Ini memberi kepercayaan Amerika untuk masuk dan menggunakan penghancur bunkernya untuk mengebom situs pengayaan nuklir Iran. Sekarang, pada pembuatan video ini, tidak jelas seberapa buruk situs-situs Iran telah terkena dengan tepat. Jika misi berhasil, Iran tidak akan bisa mendapatkan nuklir dalam waktu dekat. Tetapi jika misi tidak sepenuhnya menghapus situs pengayaan Iran, mungkin ada lebih banyak lagi yang akan datang. Mari kita berharap bahwa Iran tidak mendapatkan bom nuklir. Karena jika mereka mendapatkan nuklir, itu bisa sangat jelek. Dibandingkan dengan Iran, Kim Jong-un hanyalah seorang pria roket yang suka membuat ancaman. Tetapi pemimpin tertinggi Khamenei memerintahkan jaringan teroris di seluruh Timur Tengah, dengan koneksi di seluruh dunia. Jika rezimnya mendapat senjata nuklir, dunia akan menjadi jauh lebih berbahaya. Itu juga akan memaksa negara-negara lain seperti Arab Saudi dan Turki untuk mengembangkan senjata nuklir mereka sendiri. Dan Anda tidak ingin wilayah paling bergejolak di dunia mendapatkan senjata paling mematikan di dunia.